Kali ini kita bakal ulas film bergenre action yang berjudul Rurouni Kenshin The Final Chapter. Film ini merupakan film keempat dari seri film Kenshin sebelumnya. Diadaptasi dari sebuah serial manga terkenal yang lebih kita kenal dengan judul Samurai X. Bercerita tentang seorang pendekar pedang bernama Kenshin Himura. Ia berusaha menjalani hidup yang tenang dan berjanji tidak akan lagi membunuh dengan pedangnya. Di saat yang bersamaan, Jepang juga tengah memasuki masa transisi ke era modern. Tapi kehidupan damai Kenshin tidak berlangsung lama, karena ia harus berhadapan dengan beberapa musuh lamanya yang datang dengan tujuan untuk membalas dendam. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Berlatar di tahun 1879 saat Jepang dalam masa transisi ke era modern. Seorang polisi bernama Goro Fujita membawa beberapa anggotanya untuk menangkap seorang mafia yang berasal dari Cina. Ia diduga sebagai pengedar senjata ilegal dan pria tersebut bernama Enishi. Enishi mengakui jika ia adalah seorang pengedar senjata dan sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Enishi sendiri memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, tapi ia malah menyerah dengan mudahnya pada Goro. Scene kemudian berpindah di mana Kenshin sedang berusaha menjalani hidupnya yang tenang bersama beberapa orang temannya. Dan mereka adalah Sano, Yahiko, Megumi, dan Kaoru. Di tempat lain, Enishi yang baru saja tertangkap berhasil dibebaskan oleh beberapa pejabat tinggi Cina, karena sepertinya ia seorang mafia yang sangat berpengaruh di Beijing. Goro juga sempat mempertanyakan keputusan kepala polisi yang membebaskan Enishi. Kepala polisi beralasan jika ia tidak dapat melakukan apapun karena ini merupakan bagian dari perjanjian yurisdiksi dari kedua negara, yaitu Cina dan Jepang. Kepala polisi kemudian memperkenalkan seorang pria bernama Cho. Cho sendiri mantan seorang penjahat yang kini bekerja sebagai mata-mata untuk pemerintah Jepang. Enishi yang baru saja bebas membawa beberapa orang temannya. Senjata berbentuk meriam juga sudah mereka persiapkan. Dari atas sebuah bukit, senjata tersebut kemudian ditembakkan ke arah kota di mana Kenshin dan teman-temannya tinggal. Kepala polisi yang tidak sengaja berpapasan dengan Kenshin kemudian mengabarkan jika sebuah serangan meriam berhasil menghancurkan sebuah restoran yang berada di kota tersebut. Dibantu Kenshin dan Sano, kepala polisi dan beberapa anggotanya kemudian bergegas mengepung bukit di mana serangan tersebut berasal. Di sana mereka tidak berhasil menemukan apapun selain sepucuk surat bertuliskan penghakiman manusia. Kenshin menduga maksud dari tulisan tersebut adalah mereka akan menggantikan hukum langit atau azab dan membunuh dengan tangan mereka sendiri sebagai hukuman. Banyak orang-orang tak bersalah menjadi korban dari serangan Enishi dan komplotannya. Kenshin dan teman-temannya kemudian dikejutkan seseorang yang datang dengan berlumuran darah. Ia mengabarkan jika Dojo Maekawa diserang oleh orang tidak dikenal. Kenshin dan Sano kemudian bergegas menuju Dojo Maekawa. Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu seorang anggota polisi. Di sana, ia mengabarkan jika kepala polisi tidak dapat dihubungi. Kenshin kemudian bergegas menuju kediaman kepala polisi, sementara Sano menuju Dojo Maekawa. Keributan di dojo ternyata disebabkan oleh salah satu anggota Enishi. Seorang diri, ia berhasil mengalahkan para murid dojo tersebut dan beberapa anggota polisi. Di rumah kepala polisi, salah seorang anggota Enishi juga melakukan penyerangan. Kepala polisi dan keluarganya bahkan nyaris tewas dalam serangan tersebut. Beruntung Kenshin datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Kenshin sempat terlibat pertarungan sengit sebelum akhirnya ia dapat mengalahkan penjahat tersebut.
Tak berhenti sampai di situ, penjahat tersebut kemudian mengeluarkan sebuah dinamit yang ia bawa, lalu meledakkan dirinya sendiri. Di tempat lain, Sano datang terlambat. Anak buah Enishi sudah meninggalkan dojo Maekawa dan meninggalkan beberapa orang tergeletak tak berdaya di lantai dojo. Di tengah-tengah perjalanan, Kenshin sudah ditunggu Enishi. Kenshin sendiri mengingat Enishi sebagai seseorang yang berasal dari masa lalunya. Di sana, Enishi sempat memperingatkan Kenshin jika ia dan para pengikutnya akan menjalankan rencana balas dendam mereka pada Kenshin, yang telah membunuh kakaknya di masa lalu. Mereka juga tidak akan segan melukai siapapun, terutama orang-orang terdekat Kenshin. Kenshin sempat merasa bersalah pada semua orang, karena ternyata semua kekacauan ini disebabkan oleh dirinya. Di kantor polisi, Cho datang menemui Goro. Ia menginformasikan letak sebuah gudang senjata yang digunakan Enishi, dan tempat tersebut kabarnya milik seorang milioner asal Beijing yang bernama Heixing. Keesokan harinya, Kenshin meminta Kaoru untuk mengumpulkan teman-temannya yang lain, dan di sana ia menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Kenshin ternyata pernah memiliki seorang istri bernama Tomoe. Mereka tidak sengaja bertemu di sebuah restoran. Di sana, Tomoe sedang diganggu oleh dua orang pria, dan tanpa basa-basi, Kenshin langsung menghabisi kedua orang tersebut. Dan sejak saat itulah, Kenshin mulai menaruh hati pada Tomoe. Tomoe sendiri ternyata memiliki maksud lain. Ia sengaja mendekati Kenshin dengan tujuan membalas dendam atas kematian Kiyosato, calon suami Tomoe yang tewas di tangan Kenshin. Luka pertama pada pipi Kenshin juga ia dapatkan saat bertarung dengan Kiyosato. Kenshin yang tidak sengaja membaca buku harian Tomoe kemudian marah dan membunuh orang-orang yang memanfaatkan Tomoe untuk membalas dendam. Dan saat pertarungan tersebutlah ia tidak sengaja menebas Tomoe dengan pedangnya hingga tewas. Sebelum tewas, Kenshin meminta Tomoe untuk membuat satu luka sayatan lagi di pipinya, sebagai bentuk penyesalan Kenshin terhadap Tomoe. Dan itulah asal-muasal dua luka sayatan berbentuk X di pipi Kenshin. Sementara Enishi sendiri adalah adik dari Tomoe. Ia bermaksud membalaskan dendam kakaknya tersebut pada Kenshin. Cho yang sebelumnya memberikan informasi pada Goro ternyata bagian dari komplotan Enishi. Cho yang juga seorang pemburu pedang meminta sebuah pedang antik pada Enishi sebagai imbalan. Tapi karena Enishi meremehkannya, Cho kemudian menantang Enishi berduel. Di film tidak diperlihatkan nasib Cho setelahnya. Dua orang Oniwa Bansu yang merupakan teman Kenshin kemudian datang berkunjung. Mereka adalah Misao dan Aoshi, seorang kapten Oniwa Bansu. Sedikit informasi, Oniwa Bansu adalah kelompok ninja yang benar-benar ada di dunia nyata. Orang-orang ini berada di bawah komando shogun atau raja. Tugas mereka adalah mengumpulkan informasi, melindungi shogun, bahkan membunuh jika diperlukan. Misao dan Aoshi sendiri datang berkunjung karena seorang biksu meminta mereka mengantarkan buku harian milik Tomoe untuk diberikan pada Kenshin. Di tempat lain, setelah Cho memberikan informasi, Goro membawa beberapa pasukannya untuk mengepung sebuah gudang yang mereka curigai sebagai tempat penyimpanan senjata. Dan setibanya di sana, Goro sudah ditunggu oleh Heixing dan beberapa anak buahnya. Di pusat kota, Kenshin yang sedang berkeliling mengawasi keadaan dikejutkan dengan selebaran bertuliskan penghakiman manusia yang berasal dari 3 balon udara yang berada di atasnya.
Lalu beberapa ledakan terjadi, dan ternyata ledakan tersebut berasal dari meriam tangan dan dinamit yang dilemparkan oleh anak buah Enishi, dan dalam sekejap mereka mengubah kota tersebut menjadi lautan api. Kenshin kemudian bergegas mencari sumber serangan. Ia berhasil menemukan seorang anggota Enishi yang sebelumnya bersenjata meriam, dan kini sudah berganti dengan Gatling Gun. Dengan beberapa serangan, Kenshin berhasil mengalahkan si tangan Gatling Gun. Ia sempat memohon pada Kenshin untuk membunuhnya dan memberikan kematian yang terhormat. Tapi Kenshin yang sudah berjanji tidak akan membunuh lagi kemudian menyerahkannya pada pihak kepolisian. Di tempat lain, beberapa orang warga hampir tewas karena sebuah dinamit yang dilemparkan oleh salah satu anak buah Enishi. Beruntung, Aoshi yang berada tidak jauh dari sana bergegas datang menyelamatkan mereka. Di sana, Misao tiba-tiba saja muncul dan membantu Aoshi. Di tengah-tengah pertarungan, mereka mendengar teriakan yang berasal dari luar. Aoshi kemudian bergegas keluar, dan saat itulah sebuah dinamit kembali meledak. Aoshi terluka parah karena ledakan tersebut saat berusaha melindungi seorang nenek. Di tempat lain, Enishi mendatangi dojo Kamiya yang merupakan tempat tinggal Kenshin. Ia juga membawa bungkusan besar di pundaknya yang sepertinya berisi tubuh manusia. Dengan bodoh, Sano mengajak Enishi berduel, dan yang terjadi, kalian lihat sendiri. Saat Kenshin kembali, dojonya sudah hancur berantakan. Seluruh muridnya juga sudah tergeletak. Begitu juga dengan Sano yang sudah terkapar tak berdaya dengan tubuh penuh luka. Di sana hanya Yahiko yang tidak Enishi lukai. Enishi juga menculik Kaoru dan menjadikannya tawanan. Kenshin kemudian membuka bungkusan karung besar yang sebelumnya dibawa oleh Enishi. Karung tersebut ternyata berisi tubuh Cho. Dan sekarang kita tahu nasib Cho setelah berduel dengan Enishi tadi. Di pipinya terdapat 2 luka sayatan berbentuk X dan sebuah surat di mulutnya. Surat tersebut berisi, "Di sini aku akan melakukan penghakiman manusia." Kaoru sendiri tidak diperlakukan seperti tawanan oleh Enishi, karena ia ditempatkan di sebuah kamar yang cukup mewah. Saat sadar, Kaoru sempat coba melarikan diri sampai akhirnya ia terpojok di tepian jurang yang cukup curam. Di sana, Enishi hampir saja membunuh Kaoru. Beruntung, Enishi mengubah pikirannya karena merasa mendiang sang kakak atau Moe tidak menyukai tindakannya tersebut. Kenshin kemudian bergegas pergi ke tempat di mana Kaoru ditawan. Sesampainya di sana, ia sudah ditunggu ratusan anak buah Enishi. Sedikit informasi lagi, Kenshin menggunakan pedang dengan mata pedang terbalik, di mana bagian tajam berada di dalam dan tumpul di bagian luar. Tujuannya agar tidak terlalu mudah melukai lawan. Saat Kenshin mulai kewalahan menghadapi lawan yang terus saja bangkit, Misao dan beberapa anggota Oniwa Bansu muncul memberikan bantuan. Disusul dengan kedatangan Goro dan pasukannya. Sano juga tidak tinggal diam. Dengan tubuh penuh luka, ia berusaha membuka jalan untuk Kenshin. Kenshin yang berhasil menerobos gerbang utama, lagi-lagi sudah ditunggu Heising dan pasukannya. Seorang pemuda bernama Sajiro yang pernah dikalahkan oleh Kenshin kemudian muncul. Ia sebenarnya diperintahkan oleh Heising untuk membunuh Kenshin. Tapi ia membelot dan malah berbalik membantu Kenshin.
Di gerbang utama, Goro dan Misao berhasil mengalahkan lawan mereka masing-masing, sementara Kenshin masih harus berhadapan dengan Enishi. Kali ini Kenshin bertemu dengan lawannya sebanding, yang membuatnya harus bertarung habis-habisan. Di sana, Enishi bahkan hampir berhasil membunuh Kenshin. Kenshin kemudian bangkit. Ia sempat memperingatkan Enishi jika semua yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan besar, dan yang benar-benar diinginkan oleh Tomoe adalah sebuah kedamaian. Kenshin kemudian berbalik menyerang dan berhasil mengalahkan Enishi. Enishi yang masih tidak terima kemudian mengambil sebuah belati, dan tanpa perlawanan Kenshin membiarkan Enishi menikam dirinya dengan belati tersebut. Saat Enishi mulai menyadari kesalahannya, Hellsing tiba-tiba saja muncul dan menembak Kenshin dari belakang. Kaoru yang datang untuk menolong Enishi hampir saja menjadi korban Hellsing yang selanjutnya. Beruntung Enishi bergegas menghadapi peluru yang mengarah pada Kaoru. Di sana, Hellsing hampir saja tewas di tangan Enishi. Beruntung, Kenshin dan Kaoru berhasil meredam amarah Enishi. Usai kejadian tersebut, Enishi kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kaoru kemudian mengirimkan buku harian milik Tomoe pada Enishi yang berada di dalam penjara. Di dalam buku tersebut tertulis jika Kenshin adalah pria yang telah merebut kebahagiaan Tomoe. Tapi ia juga menggantinya dengan kebahagiaan yang baru. Saat Kenshin membunuh banyak nyawa, ia juga menyelamatkan lebih banyak nyawa lainnya. Dan tujuan baru Tomoe adalah menjaga Kenshin tetap hidup, walau harus mengorbankan nyawanya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Enishi terlihat sangat menyesal karena telah salah mengartikan keinginan sang kakak. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur rebahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.